The dance floor is yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that, she working that back. I don't know how to act. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usil Amatia. Di sini saya akan menjelaskan modul 8, yaitu tentang Access Control List atau ACL. Materi yang akan dibahas yang pertama itu ada teori ACL, setup topologi ACL, konfigurasi menghubungkan antar jaringan, konfigurasi standar ACL, tes konektivitas standar ACL, konfigurasi sequence number ACL, konfigurasi web server, extended ACL web, uji konektivitas ACL web, konfigurasi extended ACL, uji konektivitas ACL extended. Apa itu Access Control List atau ACL? Access Control List adalah salah satu alat dasar dalam jaringan Cisco. Alat ini memungkinkan administrator untuk mengontrol arus lalu lintas, menfilter paket, dan meningkatkan keamanan jaringan. Pada dasarnya, ACL adalah serangkaian aturan yang diterapkan pada antarmuka router atau switch. Aturan-aturan ini menentukan apakah lalu lintas diizinkan atau ditolak berdasarkan parameter seperti alamat IP, jenis protokol, atau nomor port. Fungsi ACL. Yang pertama, untuk jaringan kecil, ACL bertindak sebagai firewall ringan, membantu memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan. Untuk perusahaan, ACL menegakkan kepatuhan, mengelompokkan lalu lintas antar VLAN, dan menambahkan lapisan keamanan lain di luar firewall khusus atau peralatan keamanan. Jadi, kesimpulannya, ACL bukan sekedar konsep teknis, melainkan alat praktis yang mendukung keamanan dan kinerja di lingkungan TIK modern. Protokol atau jenis ACL. Yang pertama ada ACL standar, fungsi utamanya yaitu hanya mencocokkan alamat IP sumber, seperti short IP address. Kegunaannya paling baik digunakan untuk penyaringan sederhana, seperti membatasi akses subnet tertentu ke antarmuka manajemen, rank, atau nomor identifikasi. Menggunakan angka 1-99 dan 1300-1999. Yang kedua ada Extended ACL, mencocokkan IP sumber ditambah tujuan, protokol, dan port. Berguna untuk kontrol yang lebih rinci, misalnya mengizinkan HTTP tetapi memblokir telnet. Ranknya dari 100 sampai 199 dan 2000 sampai 2699. Name ACL lebih mudah dikelola karena menggunakan nama alih-alih angka. Mendukung keduanya, yaitu standar ACL dan extended ACL. Contohnya, IP Access List Extended Block Telnet, DNI TCP any EQ23, Permit IP any. Di sini saya sudah menyiapkan topologi untuk konfigurasi ACL-nya. Pertama-tama kita masuk pada switch ini, kita bikin VLAN. VLAN 11. Name VLAN 11. Interface rank FA0/2 sampai 3. Switch port mode akses VLAN 11. Name VLAN 12. Interface rank FA0/4 sampai 5. Switch port mode akses VLAN 12. Lanjut kita bikin VLAN 13.
Lalu kita terangkan interface yang menuju ke router. Lanjut kita ke router. Kita ganti dulu namanya. Ini akan jadi router client. Lalu ini akan menjadi router server. Kita ke router client dulu. Kita nyalakan kabelnya. Kita masuk pada interface gig0/0, kita masukin IP-nya. Lalu kita masuk ke interface gig0/1, kita bikin subinterface untuk VLAN-VLAN-nya. Q11.1 255.255.255.0. Kita bikin DHCP-nya juga. Lalu default-nya DNS-nya kita pakai yang default aja. Lanjut, kita bikin subinterface VLAN 12. Lalu DHCP. Lanjut ke subinterface VLAN 13. Dah. Kita DHCP-kan dulu. Lanjut kita ke router server. Kita ke VLAN dulu. Kita bikin subinterface untuk VLAN 77. VLAN 77. Name VLAN 77. Interface rank F0/2 sampai 4. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 77. Lalu kita terangkan juga yang mengarah ke router.
Lanjut, kita ke router server. Enable conft. Kita nyalakan dulu kabelnya. Kita masuk pada interface signal/0, isi IP-nya 20.20.255.255.255.255.252. Lalu kita ke interface gig0/1, kita bikin subinterface. Encapsulation.1Q77 IP-nya 192.168.288.255.255.255.0. Lanjut, kita isi IP servernya. IP-nya 182.128.288.2. Salah, ini 1. Dah, lanjut ke server 1. Udah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi routing antar VLAN 11, VLAN 12, dan VLAN 13 ke VLAN 77. Kita masuk pada router klien. Di sini saya akan menggunakan dynamic routing EGRP ya. Kita masukin router EIGRP 1, lalu network 172.127.11.0. Network 172.127.12.0. Oke, tipe 172.127.12.0. 172.127.13.0. Lalu 20.20.20.0. Enter. Lanjut kita ke router server. Kita exit dulu. Lalu router EIGRP 1, netnya 20.20.20.0. Lalu 182.128.288.0. Lalu kita cek do show IP route. Bisa kalian lihat di sini udah ada ya IP VLAN 11, 12, 13. D itu untuk EIGRP. Kita cek juga di sebelah. Do show IP route. Di sini juga udah ada ya ini. Selanjutnya kita akan uji konektivitas dari PC ke server. Dari PC 1 ke server 0. Awal-awal VLAN kita coba lagi. Successful. Oke, VLAN 12 kita coba ke ini.
Violet, kita coba lagi. Successful juga. Sekarang pilihan 13 ke server 2. Server 2. Successful juga. Begitulah untuk konfigurasi dynamic routing EIGRP pada topologi ini. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi ACL pada topologi ini. Pertama-tama, kita masuk pada router server. Kita ketik IP access list, lalu tanda tanya. Karena di sini kita akan konfigurasi yang standar, jadi kita pilih yang standar. Standar. Lalu kita tanda tanya lagi. Di sini kita harus menambahkan IP access list number dari 1 sampai 99. Untuk word ini itu hanya penamaan ya. Kita pakai 1 aja. Lalu enter. Lalu kita tanda tanya. Nah, di sini kita akan membahas tentang deny dan permit. Deny adalah ketika suatu paket yang dikirimkan oleh suatu perangkat itu akan tidak perbolehkan atau tidak boleh masuk paketnya. Sedangkan permit itu paket yang dikirimkan oleh suatu perangkat itu akan diperbolehkan untuk masuk. Kita akan mencoba deny. Lalu kita tanda tanya. Di sini ada address to match, yaitu menambahkan suatu network. Lalu selanjutnya ada any. Any itu artinya menambahkan semuanya. Lalu selanjutnya ada host. Host itu artinya adalah menambahkan satu IP perangkat saja. Di sini kita akan deny VLAN 13. Kita ketik deny 172.127.13.0. Kita tanda lagi. Nah, di sini kita harus menambahkan yang namanya wildcard bit. Nah, wildcard bitnya 0000255. Oke, sekarang kita coba cek do show IP access list. Bisa kalian lihat di sini ada deny dan IP network 13 ya. Oke, di sini kita akan coba menambahkan permit any. Lalu kita coba cek lagi. Bisa kalian lihat di sini ada Denny itu pilihan 13 dan network permit any dengan squash number 20. Jadi nanti si VLAN 13 ini akan tidak perbolehkan mengirim paket melalui router ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan in dan out. In yaitu ketika paket yang dikirimkan dari sini ke interface gig 0/0 itu dinamakan in, sedangkan paket yang keluar atau gig 0/1 itu dinamakan out. Kita kembali ke router server. Kita masuk pada interface gig 0/0, lalu kita ketikkan IP access group. Nah, di sini juga sama ya, kita menambahkan access list standar, access list 1-99. Karena tadi access listnya 1, di sini kita juga pakai 1 ya. Lalu kita tanda tanya lagi. Nah, di sini itu ada in dan out. Di sini karena gig 0/0, jadi kita pakai in. Selanjutnya kita akan pengujian konektivitas dari PC1 ke server. Successful. Sedangkan untuk VLAN 13 atau PC5 ke server, itu akan failed. Itulah untuk konfigurasi access list standar. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi squash number. Kita tambahkan satu PC di sini, misalnya ini PC-nya tuh PC penyusup ya. Kita hubungkan.
ke VLAN 11. Kita masuk pada router server. Kita masuk ke mode IP access list. Standar 1. Lalu kita lihat to show IP access list. Tahu ketika kita akan menambahkan konfigurasi itu akan diizinkan untuk masuk. Sedangkan permit di sini IP selain IP network yang ini itu akan tidak perbolehkan untuk masuk. Di sini kita akan melakukan manipulasi agar PC penyusup ini akan tidak perbolehkan untuk masuk. Di sini ada yang namanya squash number. Di sini kita akan manipulasi squash number-nya. Kita ketikkan, karena si router akan membaca dari atas ke bawah, maka si router akan memprioritaskan squash number yang lebih tinggi dari si 20 ini. Misalnya 12. 12 deny host. Kita ketikkan 172.127 lalu 11.4. Di sini kita tidak perlu menggunakan wildcard bit-nya ya. Lalu enter. Kita cek do show IP access list. Bisa kalian lihat bahwa host yang 12 ini itu deny ya. Berarti paket yang dikirimkan oleh host itu akan tidak perbolehkan masuk oleh server ini. Jadi seharusnya konfigurasi yang baru kita ini ada di bawah, itu jadi ada di atas karena kita memanipulasi squash number-nya. Selanjutnya kita akan uji konektivitas dari PC 1 ke server, successful. Dari PC 2 ke server, PC 0 ke server, successful juga. Dari PC 3 ke server, successful. Sekarang dari PC 6 ke server. Itu violate ya, kita coba lagi. Violate juga. Dan seperti itulah konfigurasi squash number. Selanjutnya, saya akan membuat HTTP di server 0. Kita ke service, lalu HTTP. Kita edit, lalu di sini kita edit namanya. Jadi welcome to my channel. Lalu save. Oke, kita coba cari di PC 1 di web browser. Kita ketikkan IP-nya si server 0, 182.128.282, lalu enter. Bisa kalian lihat di sini ada ya. Selanjutnya, saya akan membahas Excited ACL. Di sini ada studi kasus. Yang pertama itu ada deny HTTP to server 1. Itu artinya tidak mengizinkan HTTP kepada server 1. Yang kedua ada permit all VLAN to server 1. Itu artinya mengizinkan semua VLAN ke server 1. Yang ketiga ada permit VLAN 12 to server 2, artinya hanya mengizinkan VLAN 12 ke server 2.
Dan yang terakhir ada permit VLAN 13 to server 3. Berarti hanya mengizinkan VLAN 13 ke server 3. Di router server, tadi saya sudah menghapus IP access list standar. Masuk pada access list. Karena kita akan melakukan konfigurasi extended, kita akan konfigurasi access list-nya 100. Di sini kita akan melakukan deny dulu. Jadi kita tulis di sini deny karena HTTP di TCP atau Transmission Control Protocol, maka kita ketikkan di sini TCP. Karena di sini servernya adalah host, async servernya itu 192.128.282. Lalu EQ 80. Oke, saya lupa menambahkan ini-nya, jadi kita ketikkan lagi ulang. Access list 100 deny TCP any host 182.128.282 EQ 80, lalu enter. Selanjutnya, kita akan permit all VLAN to server 1. Kita ketikkan access list 100 permit IP. Nah, di sini kita pilih ini, lalu ini host 192.128.282. Lalu enter. Selanjutnya kita akan permit VLAN 12 to server 2. Kita ketik access list 100 permit IP 172.127.12.0. Wildcard bitnya 255. Host any 182.128.282. Salah. Lanjut ke permit VLAN 13 to server 3. Permit IP 172.127.13.0, cat bitnya 255, 182.128.284. Enter. Lalu kita cek do show IP access list. Bisa kalian lihat di sini ada 30 permit IP 172.127.12, wildcard bitnya 000.255. Hostnya 128.128.283. Itu untuk studi kasus yang ketiga. Ini untuk studi kasus yang keempat, itu permit IP 172.127.13.0. Terus wildcard bitnya 000.255. Hostnya 128.128.288.4. Lanjut kita ke router server lagi. Kita masuk pada interface gig 0/0. Kita ketikkan IP access group 100 in
Setelah kita konfigurasi extended ACL-nya, selanjutnya kita akan pengujian ping dari 4 kasus di sini. Selanjutnya kita akan pengujian ping pada deny HTTP to server 1. Kita masuk pada PC 1. Satu delapan dua satu dua delapan 282. Ketika kita ketik HTTP itu tidak akan muncul, tapi ketika kita tambahkan HTTPS itu akan muncul. Nah, ada ya. Selanjutnya kita akan ke permit all VLAN to server 1. Artinya semua VLAN bisa mengirimkan surat ke server 1. Successful. Coba VLAN 12. Successful juga. Coba ke VLAN. Salah. Lalu VLAN ini successful juga. Selanjutnya kita akan coba pengujian permit VLAN to 12 to server 2. Itu artinya hanya VLAN 12 yang bisa mengirimkan paket ke server 2. Kita coba kirimkan VLAN 12. Successful ya. Lalu kita akan coba kirimnya dari VLAN 11 ke server 2. Pilot. Kita coba juga VLAN 13. Pilot juga ya. Selanjutnya kita akan coba permit VLAN 13 to server 3. Kita coba kirimkan dari VLAN 11 ke server 3. Pilot. Lalu VLAN 12 ke server 3. Pilot juga. Lalu kita coba VLAN 13 ke server 3. Successful. Dan seperti itulah konfigurasi extended ACL. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.